Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Ananda Vidya Maharani. Aku berasal dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Padang. Nah, kali ini aku akan membahas tentang metode pembelajaran bahasa yang dilatar belakangi oleh psikologi tradisional, behavioristik, humanistik, dan kognitivistik. Pertama, metode pembelajaran bahasa yang dilatar belakangi oleh psikologi tradisional. Apa sih psikologi tradisional itu? Mari kita bahas. Jadi, psikologi tradisional itu adalah psikologi yang konsep-konsepnya tidak didasarkan oleh metode ilmiah. Nah, berkembangnya sebelum tahun 1879 atau sebelum Masawoon. Psikologi tradisional ini tidak dapat dikatakan ilmu murni nih, karena masih bersifat terapan. Misalnya dikaitkan dengan menganalisis konsep-konsep pembelajaran, politik, sosial, dan lain sebagainya. Nah, terdapat dua metode pembelajaran bahasa yang dilatar belakangi psikologi tradisional ini loh teman-teman. Yang pertama ada metode tata bahasa dan terjemahan. Tokoh Seidenstaker dan Klotz telah membagi teks dalam dua bagian. Teks pertama menyajikan kaidah-kaidah kebahasaan dan teks kedua tentang terjemahan bahasa. Nah, teks-teks tersebut dibuat dalam tulisan Prancis kemudian diterjemahkan dalam bahasa Jerman. Lama-kelamaan metode ini berkembang ke Jerman dan juga ke Amerika. Yang kedua, metode langsung. Kenapa sih metode langsung? Pembelajaran bahasa itu dilandasi oleh konsep-konsep pemerolehan bahasa secara alamiah. Kemudian hal ini terus berkembang dan dikenal sebagai metode langsung atau direct method. Dan setelah ditelusuri, ternyata psikologi yang melandasi metode langsung ini adalah empirisme. Oke, kita masuk ke metode pembelajaran bahasa yang kedua, yaitu metode pembelajaran bahasa yang dilatar belakangi oleh psikologi behavioristik. Ternyata psikologi behavioristik ini terdapat banyak penyebutannya loh. Yang pertama ada psikologi behavioristik, behavioral, tingkah laku, dan juga SR atau stimulus and response. Penamaan tingkah laku bukan berarti psikologi ini membahas bagaimana manusia bertingkah laku ya, tetapi untuk menjelaskan bahwa gejala psikologis manusia itu adalah tindakan terhadap rangsangan yang berasal dari luar diri manusia atau lingkungan manusia tersebut. Tokoh-tokoh psikologi behavioristik ini cukup banyak loh dan rata-rata menggunakan binatang untuk merumuskan teorinya. Salah satunya ada Skinner yang menggunakan tikus. Terdapat dua metode pembelajaran bahasa dalam psikologi behavioristik ini. Yang pertama ada metode audiolingual. Pada tahun 1939, pemerintah Amerika Serikat membuka English Language Institute di University of Michigan dengan direktur utamanya Charles Fries. Institut ini membuka program pembelajaran bahasa Inggris untuk karyawan-karyawan militer dan juga tentara Amerika Serikat yang akan dikirim ke luar negeri. Metode ini kemudian dinilai berhasil dan terus dikembangkan hingga ke Eropa dan seluruh Amerika. Dan metode ini pun dikenal dengan metode audiolingual. Yang kedua ada metode Suggestopedia. Metode ini dikembangkan oleh seorang pakar yang berasal dari Bulgaria. Tokoh ini bernama George Lezanov. Pemberian sugesti adalah jantung dari metode Suggestopedia. Menurut kebanyakan orang, sugesti ini agak berbau hipnotis. Kita masuk ke metode pembelajaran bahasa yang ketiga, yaitu metode pembelajaran bahasa yang dilatar belakangi oleh psikologi kognitivistik. Psikologi kognitivistik ini lebih mementingkan proses pembelajaran daripada hasil belajar itu sendiri. Tokoh-tokoh dari psikologi kognitivistik ini ada Jean Piaget, David Ausubel, dan Jerome Brown. Terdapat dua metode pembelajaran bahasa di dalam psikologi kognitivistik ini. Yang pertama ada metode alamiah. Metode alamiah dibangun atas teori kebahasaan yang relevan dengan teori komunikatif. Metode alamiah didasarkan oleh temuan-temuan yang akurat tentang pemerolehan bahasa dan pembelajaran bahasa. Metode alamiah menyatakan bahwa metode ini cocok bagi pembelajar pemula atau tingkat dasar. Kedua, ada metode kompetensi komunikatif.
Menurut salah seorang tokoh bernama Imran, pemunculan atau perkembangan pembelajaran bahasa komunikatif ini setidaknya didasarkan oleh 3 disiplin ilmu. Yang pertama psikologi, yang kedua linguistik, dan yang ketiga sosiolinguistik. Kita masuk ke metode pembelajaran bahasa yang terakhir atau yang keempat, yaitu metode pembelajaran bahasa yang dilatar belakangi oleh psikologi humanistik. Teori ini lebih banyak berbicara tentang pendidikan dan proses belajar dalam bentuknya yang paling ideal. Dengan kata lain, belajar seperti apa adanya, seperti yang biasa kita amati dalam keseharian. Nah, segitu dulu pembahasan tentang metode pembelajaran bahasa yang dilatar belakangi oleh psikologi tradisional, psikologi behavioristik, psikologi humanistik, dan psikologi kognitivistik. Semoga semuanya paham dan ilmu ini dapat berguna bagi kita semua. Saya Ananda Vidya Marani, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, annyeong. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Terima kasih.